Selamat pagi, sahabat-sahabat Rani LTF. Pagi. Marilah kita bersama-sama menikmati Santapan Rani pada tanggal 27 Mei 2024. Ya, saya lagi agak flu, jadi suara saya mungkin kurang begitu jelas kedengaran. Saya mohon dimaafkan. Terkadang diganggu oleh batuk. Adapun renungan kita pada hari ini diambil dari sabda Allah Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Saya akan membacakan bagi semua narasi dari kisah ini sehingga kita punya gambaran yang cukup lengkap untuk membantu renungan kita. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyaknya hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, bacaan Injil yang menjadi renungan kita pada hari ini cukup menantang dan bawa kita untuk merenungkan apa gerangan yang terjadi sehingga bacaan ini bisa terkoneksi dengan baik bagi kehidupan kita. Orang muda tadi adalah seorang yang saleh, seorang yang kudus. Dia sungguh menghayati di dalam tingkah lakunya, yakni 10 hukum Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Dia seorang penganut agama yang baik. Namun ada sesuatu yang masih menggelisahkan dia. Dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah membunuh, berzina, bersaksi dusta, atau mengurangi hak orang lain. Sungguh seorang yang takwa kepada orang tua, sehingga dia memperoleh berkat yang berlimpah dalam hidup dia, yaitu kekayaan. Disiplin hidup dia tidak mendatangkan kerugian bagi dia di dalam mengumpulkan segala sesuatu sehingga ia memiliki uang. Ini adalah satu kehidupan orang yang sungguh tidak melakukan kejahatan sehingga dia dapat menampung atau menabung apa yang dia miliki sebagai properti dia, harta dia.
tetapi ada yang menggelisahkan dia dengan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ia bergegas menjumpai Yesus dan bertanya, bagaimana untuk memperoleh kehidupan kekal? Bukankah sudah cukup bagi dia dengan menghayati 10 hukum Allah? Dia telah memperoleh kehidupan kekal, tapi dia ingin mengetahui dari Sang Guru, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada jawaban yang dapat menguatkan dia, meneguhkan dia, dan berikan ketenangan pada dia untuk menjalankan kehidupan dia. Nah, sang orang muda ini memiliki apa yang disebut dengan kekudusan personal. Kekudusan yang lahir dari hubungan saya dengan Allah dan juga tidak mendatangkan kerugian kepada sesama saya. Inilah kekudusan personal. Jawaban Tuhan kita Yesus Kristus mengajak dia untuk masuk ke level yang berikut. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, jualah apa yang engkau miliki. Pasti Tuhan kita Yesus Kristus telah melihat ada sesuatu yang menggelisahkan dia dalam relasi dia dengan mungkin hartanya, atau Tuhan kita Yesus Kristus mengetahui dia memiliki sesuatu dan dikatakan Yesus, berikanlah kepada orang-orang miskin. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat Tuhan kita Yesus Kristus. Kekudusan personal melahirkan apa yang disebut gaya hidup saving, menabung, menimbun, memiliki. Dan ini diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hai anak muda, engkau memiliki budaya menabung. Engkau memiliki kehidupan yang berdasarkan 10 hukum Allah dalam perintah Musa. Sekarang masuklah ke dalam kekudusan sosial. Berbagilah dengan orang lain. Sebab aku datang untuk berbagi kekayaan surgawi yang kumiliki kepada orang lain, sehingga orang mengalami keselamatan dan anugerah yang engkau peroleh dari kehidupan moralmu yang baik. Engkau memiliki harta, properti, bagilah kepada orang lain, maka engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan anak kita tadi tidak siap untuk masuk dalam level kekudusan sosial, maka ia meninggalkan Yesus dengan kecewa. Sahabat-sahabat LPV yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus mulai menyampaikan pengajaran kepada para murid dengan mengatakan bahwa memang orang yang beruang lebih sulit masuk kerajaan Allah, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Nah, ini mungkin sebuah ungkapan metafor yang sedikit membingungkan. Maksud Tuhan kita Yesus Kristus begini, di kota Yerusalem ada kawasan yang ditembok. Di situ ada sebuah pintu di benteng itu yang sangat sempit, di mana melalui benteng itu orang menuntun unta untuk keluar dari kawasan tersebut menuju ke tempat yang lain. Unta yang dewasa yang masuk melalui pintu ini yang disebut dengan lubang jarum itu harus merangkak, ya. Unta itu harus merangkak supaya bisa melewati tembok tersebut. Nama tembok itu adalah yaitu lubang jarum. Nah, bagi para murid sangat jelas. Lubang jarum artinya seperti unta yang masuk melalui pintu yang sempit untuk keluar dari benteng kota tersebut, maka dia harus merangkak. Dan kita dalam hal ini, anak muda ini harus merangkak, harus meninggalkan sesuatu supaya ia memperoleh kehidupan yang kekal. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, orang yang memiliki personalitas yang baik,
tidak melakukan kejahatan, dia tidak akan berurusan dengan polisi, tidak berurusan dengan proses pengadilan, sehingga dia memiliki cukup banyak uang dari usaha dia, usaha yang sangat baik, usaha seorang yang punya etika, sehingga dia bisa menabung, menyimpan uangnya. Dia tidak membayar uang untuk polisi, dia tidak membayar uang untuk memenangkan perkara di pengadilan sebagai fee kepada lawyer, ya, dia akan memiliki cukup banyak uang. Namun di sini kekudusan personal ini diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus agar kita melangkah ke dalam kekudusan sosial. Budaya menabung secara tidak bijaksana hendaknya itu dibagikan kepada orang lain. Ada seorang kudus, Santo Martinus, yang mengatakan bahwa bajumu yang tidak pernah engkau pakai di lemarimu, yang engkau simpan bertahun-tahun, itu sebenarnya bukan bajumu, tetapi baju orang lain yang engkau simpan. Berilah kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin kita punya makanan di rumah kita, kue di rumah kita, yang kita hasilkan dari kekudusan personal. Kita orang baik. Saya percaya saudara-saudariku, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat rohani LPF, orang-orang baik. Namun ketika kita menyimpan makanan sampai basi dan dibuang di tempat sampah, kita berpikir ini mungkin kita kurang memiliki kekudusan sosial. Mungkin beras di gudang atau bahan makanan sampai rusak dan tidak diberikan kepada orang lain. Maka seperti yang dikatakan oleh Santo Martinus tadi, yaitu mungkin itu bukan milikmu yang kau simpan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun di sebuah lemari dalam gudangmu sehingga busuk. Oleh karena itu, janganlah kita menyimpan apa yang kita miliki sampai dimakan dengan. Berilah kepada orang lain. Berilah kepada lembaga sosial, panti asuhan, terdonasilah kepada tetangga. Demikian juga bahan makanan. Ini menunjukkan kepada kita, memang kita harus merangkak seperti unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Agar unta itu berjasa digunakan sebagai sarana tunggangan di padang gurun. Kalau unta itu tetap dalam kota, dikurung di dalam tembok, dia tidak akan dapat ditunggang oleh sang pemilik atau orang yang digunakan melintasi padang gurun. Kita sahabat rohani harus seperti unta itu, merangkak melalui pintu yang sempit tersebut agar kita dapat ditunggang oleh orang lain, bermanfaat oleh orang lain, sehingga kita telah menghayati apa yang disebut dengan kekudusan sosial. Kekudusan personal kita hendaknya melahirkan kekudusan sosial, berbagi, bukan menimbun. Relasi personal saya dengan Tuhan di dalam doa-doa. Dan kita bersyukur kita tidak terjerat di dalam kejahatan. Kita bersyukur hormatan kita pada orang tua mendatangkan rezeki dalam kehidupan kita. Karena ajaran mereka, karena teladan mereka, karena hormat pada mereka, Tuhan melimpahkan kepada kita anugerah-anugerah tersebut. Maka kini kita merangkak melalui lubang jarum seperti unta, supaya kita dapat ditunggang oleh orang lain dengan berbagi. Seekor unta dipelihara tidak ada guna kalau tidak menjadi sarana transportasi. Maka ia harus melewati lubang jarum tersebut untuk kelak kemudian berjalan melintasi padang gurun sebagai sarana transportasi di daerah Timur Tengah. Demikian juga kita akan menjadi orang yang harus melewati jalan yang sempit, kemudian kita akan berguna bagi sama karena kekudusan personal kita telah menjadi kekudusan sosial. Inilah yang dibutuhkan oleh dunia saat ini.
Inilah yang hilang dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dan inilah kita temukan di dalam Kristus melalui gereja, melalui persekutuan doa, melahirkan orang-orang yang mendatangkan perubahan yang dihasilkan dari kekudusan personal, dan dia melangkah ke dalam kekudusan sosial. Dunia sedang menanti orang-orang yang berkontribusi bagi kebaikan sesama dengan cara apapun juga. Tuhan memberkati kita. Tuhan mengajak sahabat-sahabat Rani LPF untuk melangkah ke dalam kekudusan sosial yang bersumber dari kekudusan personal kita. Tuhan memberkati kita dan kita mulai dalam keluarga kita, berbagi kepada pembantu kita. Kita mulai dalam kehidupan sosial kita dan kita akan melangkah ke dalam kehidupan masyarakat. Amin.